Terbanglah bersama untuk meraih mimpi. Janganlah kau berputus asa bila kegagalan datang. Tetap semangat, terus melangkah. Oh Tuhan, tunjukkan aku jalanmu untuk aku lalui langkah kakiku ini menuju jalan kebenaran darimu, karena tak ada yang sempurna selain darimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petualang. Apa kabar rekan-rekan semua? Gimana kondisi hari ini setelah kenaikan harga BBM? Gimana Ustadz? Bisa dikomentari kenaikan BBM ini sebelum kita bincang-bincang masalah hukum. Ya, yang pasti banyak masyarakat yang merasa kesulitan, ya termasuk saya sendiri, karena pada dasarnya listrik sebelumnya juga sudah mahal gitu kan. Di rumah sendiri bisa 1 juta lebih. Luar biasa lah. Belum lagi pas setelah itu susul kenaikan BBM. BBM ya. Jadi sangat. Ya, terima kasih Ustadz. Nggak bosan-bosan ini undang Ustadz di podcast saya ini untuk menguji gitu ya tadi ya. Fakta-fakta yang saat ini ada gitu ya di masyarakat yang mengusik, menurut saya mengusik ada sesuatu gitu ya, mengusik logika minimalnya Ustaz. Sebetulnya seperti apa nih masalah-masalah yang ada di masyarakat ini, kuncinya apa gitu tadi ya. Nah, kita akan membahas masalah ini tadi, masalah trading, forex, gitu ya. Banyak sekali, bahkan artis-artis ini banyak yang jadi endorse-nya gitu ya. Terus beberapa waktu yang lalu ada yang ketangkap, yang jadi bodong, investasi bodong dan sebagainya gitu ya. Nah, bodong dengan tidak bodong ini pembedanya hanya tipis, ya. Ada izin dan tidak berizin. Gitu. Tapi pada prinsipnya, menurut penilaian saya sebagai praktisi hukum gitu ya, ini ada sesuatu yang menurut saya itu nggak masuk ya logika gitu ya. Mereka mengumpulkan dana dari masyarakat yang katanya ya, saya belum pernah melihat fakta yang sebenarnya mereka menyalurkan dana ini memang benar-benar di usaha, di bisnis, pengelolaan bisnis. Ya pembiayaan misalnya. Pembiayaan gitu ya. Atau apapun itu ya. Mereka hanya mengumpulkan dana, katanya ini bisa berkembang dananya. Kan begitu. Itu secara garis besar fakta di lapangan seperti itu. Sekali lagi tadi yang bodong dan tidak bodong itu pembedanya hanya satu, izin. Itu tadi. Tapi prakteknya sama gitu ya. Nah, apa yang menjadi pertanyaan saya yang nggak bisa terjawab oleh logika saya adalah tidak ada penyaluran dana, tidak ada pertemuan antara pengusaha dengan si nasabah-nasabah ini, tidak ada apapun, tiba-tiba dia dapat uang dan bahkan berujung kebangkrutan gitu ya. Nah, ini sebetulnya permainan apa gitu. Kalau saya menduga bahwa ini adalah permainan uang, money game ya. Hanya diputar, ini saatnya si ini menang, saatnya si ini bangkrut. Kalau dugaan saya seperti itu. Nah, praktik-praktik seperti ini Ustaz, kalau menurut Islam itu seperti apa Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Rekan-rekan petualang hukum ya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala.
Jadi di kesempatan ini pertanyaan atau topik yang akan kita bahas ini termasuk topik yang sangat menarik ya. Menurut saya masuk dalam bab muamalah kira-kira. Jadi dalam Islam sebenarnya ini termasuk sesuatu yang diatur. Ya, artinya ada hukumnya dalam Islam. Karena bab muamalah itu kan masuknya dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan tanmiyatul mal, bagaimana mengembangkan harta. Ya, dapat untung lah gitu kan, harta kemudian diputar bagaimana dapat untung dan seterusnya. Nah, oke. Ke poin utama kita bahwa terkait tentang ya fenomena tentang trading ya kan. Jika memang faktanya seperti apa yang disampaikan tadi, maka saya melihat ini sebenarnya mirip dengan judi, gitu kan? Cuma namanya aja bukan judi. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya atau dalam bahasa istilah fikihnya itu sebagai al-maisir. Al-maisir. Dan memang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amalis syaitan ya fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi bahwa di ayat ini Allah itu benar-benar mengatakan bahwa wahai orang-orang beriman, menyeru ya kita wahai orang-orang beriman, sesungguhnya yang namanya khamar dan juga judi ya dan lain-lain itu ada ngundi nasib dan seterusnya, azlam, ansab ya, itu dikatakan sebagai rijsun. Nah, rijsun itu dipahami bisa sebagai dosa atau dikatakan sebagai sesuatu yang kotor, ya najis dan macam-macam. Tapi yang pasti dalam konteks ayat ini dipahami sebagai dosa, termasuk perbuatan syaitan. Maka fajtanibuh. Nah, kata ijtinab itu artinya jauhi, jangan coba-coba dekatin sejauh-jauhnya. Itu penggunaan istilah ijtinab. Ya, kalau kalian ingin beruntung atau tuflihun, ya, menginginkan keberuntungan. Ya, nah bahkan di ayat berikutnya dikatakan innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha ya fil khamri wal maisir. Jadi memang syaitan itu ingin dengan judi dan juga khamr ini membuat permusuhan di antara orang-orang, membuat kebencian, ya kan? Dan itu faktanya seperti itu, Bang. Dan saya rasa tidak ada juga orang yang tidak menerima ini. Buktinya di negara manapun khamar ya khamar walaupun ada pengaturannya gitu ya, dilarang. Oke lah kalau khamar mungkin setengah dilarang atau dibilang dilarang juga nggak tahu juga ya. Tapi kalau judi kan rata-rata banyak dilarang di mana-mana gitu kan. Tapi ada juga yang boleh. Mungkin Thailand gitu kan, Thailand boleh kan? Dan seterusnya. Mungkin Singapura juga boleh kan? Atau Cina mungkin gitu boleh kan? Monaco. Iya, gitu kan? Itu tertua tempat judi. Bahkan ya, Masya Allah. Ya. Jadi ayat tadi intinya jelas ya, mengharamkan yang namanya judi. Semua aktivitas yang termasuk dalam judi. Maka yang jadi persoalan bagi kita adalah apakah yang tadi itu benar-benar dikategorikan sebagai judi atau enggak. Nah, faktanya nampaknya itu judi. Ya, nampaknya itu adalah judi. Ya, termasuk bentuk-bentuk yang dibilang trading. Trading mungkin secara bahasa dagang ya bagus gitu kan. Tapi fakta trading ini ternyata ada dua macam gitu kan. Trading yang kita bahas ini yang kita haramkan adalah trading dalam pengertian orang jual beli barang yang tidak dimiliki, tidak bertemu antara ya nggak tahu ada barang yang dijual apa, ya kan? Tidak dimiliki, ya? Bahkan tidak dimiliki dan banyak hal gitu kan, yang bahkan kita melihat bahwa bentuknya ini justru sebenarnya judi aja sebenarnya, namanya aja trading gitu kan. Dibilangnya bahwa ini pembelian saham. Ya termasuk walaupun dibilang seperti itu. Karena kan perusahaannya apa? Katakanlah iya ada perusahaannya. Tapi iya
betul. kita tidak pernah menerima Mm-mm. lembar sahamnya apa Iya, betul. begitu ya. Iya, Jadi, walaupun ada istilah seperti itu. jadi bisa disimpulkan nggak seperti ini, Stan? Apapun yang kita jual belikan itu tidak pernah kita pegang barangnya itu judi. Nggak harus juga. Nggak harus. Nggak harus juga. Judi juga termasuk lebih luas. Karena dia judi itu sebenarnya akad aja sih. Akadnya ya. Akad. Jadi bentuknya itu bisa macam-macam. Misalnya dalam bola bisa jadi ada judi di situ, ada unsur judi. Main apapun juga bisa ada unsur Ya, judi. artinya gini, ketika perjudian ini dibalut oleh trading, jual beli, apapun itu bentuknya, jual beli saham, jual beli emas virtual dan sebagainya. Iya. Itu kan barangnya tidak pernah diperlihatkan, Iya. pernah dipegang. Berarti ketika barang itu tidak dipegang fisiknya, itu bisa dikategorikan sebagai judi. Jadi ya bisa saja, tapi larangan untuk jual beli misalnya barang yang tidak jelas fisiknya seperti apa, bukan cuma persoalan larangan dari ayat judi, bukan, tapi dari larangan yang lain. Misalnya baginda Nabi SAW mengatakan la tabi ma laysa indak, jangan jual beli menjual sesuatu yang kamu tidak miliki. Nah, jadi kan ini ada larangan. Jadi detailingnya itu ada larangan-larangan yang ini nggak boleh lakukan. Nah, tapi persoalan yang kita bahas ya, apa yang berkembang itu secara jelas itu ya, kalau kita lihat itu sebenarnya aktivitas judi sebenarnya. Gitu. Ada yang memang menamakan langsung judi, ada yang enggak gitu kan. Tapi faktanya bagaimana dia mengelola transaksi itu justru adalah judi. Ya, jadi saya contohkan misalnya judi itu bisa misalnya pada orang main bola contoh ya. Contoh. Orang mungkin ada yang namanya entah liga persahabatan atau apa, liga kampung atau apalah gitu kan, liga komunitas. Nah, misalnya. Lantas kemudian setiap orang ini ya iuran dong. Ya kan, iuran. Masih orang setiap klub itu akan iuran sekian. Nah, nanti siapa yang menjadi pemenang dia akan dapat hadiah. Contoh, katakanlah bahwa iuran hadiahnya itu diambil dari iuran tadi. Maka hadiah itu sebenarnya adalah ya dari pendaftaran ya, itu termasuk judi. Nah, itulah judi hakikatnya. Jadi hadiah pemenang itu diambil dari situ, itu namanya judi. Tapi kalau si yang daftar, si peserta daftar, terus dia nggak memenangkan hadiah, nggak juara lah. Iya. Itu dia kan sudah ngeluarin uang. Berarti masuk kategori. Iya. Artinya gini, orang ini kan daftar kan, bayar gitu kan. Terus nanti intinya si pengelolanya untuk memberikan hadiah kepada pemenang itu diambil dari uang itu yang diputar. Nah, itu hadiah itu judi itu. Judi. Iya, maisir itu. Jadi haram. Banyak juga. Banyak fakta-fakta judi. Jadi bagaimana cara dia mengelola bentuk transaksi tadi, bentuk ya money game tadi. Ya, makanya kebanyakan yang namanya money game itu umumnya larinya ke judi, walaupun tidak semua ya. Banyak macam-macam lah. Itu kan istilah umum lah money game itu. Seperti itu. Nah, kalau judi sendiri itu haram pasti. Haram pasti ya. Ya. Ini yang jadi masalah itu kan banyak korban-korban set masyarakat gitu ya, yang nggak ngerti, nggak paham, masuk ke dalam lingkaran itu yang dibalut dengan trading saham, trading forex, trading apapun itu gitu ya. Nah, ini seolah tidak ada yang salah. Seolah tidak ada yang salah. Baik. Dan tidak ada yang jagain gitu. Ini yang jagain siapa? Ini kan apalagi milenial ini kan sekarang lagi bergairah untuk katanya investasi, nyari uang lah gitu. Nyari uang gitu ya. Padahal kalau
secara logika saya nggak masuk akal itu. Mm. Nah ternyata di Islam udah jelas ya. Ya, Di betul. Islam itu jelas bahwa ini Hmm. masuk kategori judi gitu ya. Baik. Nah, Hmm. pertanyaan saya, kalau misalnya di Islam itu ketika ada suatu bisnis, suatu perusahaan misalnya ya, tidak tidak menjalankan kaidah-kaidah hukum gitu ya. Kalau misalnya hukum Islam misalnya ya, itu bagaimana itu ininya tadi? Perusahaan-perusahaan ya. Perusahaannya. Baik. Yang pasti ya setiap orang harus menjalankan hukum, melakukan aktivitasnya harus sesuai dengan hukum syara, ya, karena nanti dia akan bertanggung jawab ya terhadap segala aktivitas dia. Karena hukum asal daripada perbuatan al-aslu fil af'al at-taqayyudu bi syariah ya, atau bil ahkam asy-syar'iyyah. Bahwa hukum asal perbuatan itu harus terikat dengan hukum syara. Jadi pasti akan ditanyain kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap perbuatan setiap orang itu dia apa yang dilakukan itu akan ditanyain ya, ditanyain oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergadailah gitu kan. Oleh karena itu, makanya seorang siapapun dia, apapun pekerjaan dia, terlebih dia melakukan aktivitas muamalah, ya itu harus terikat dengan hukum syara, kan seperti itu. Nah, apa yang kita saksikan hari ini, ya kasus-kasus yang terjadi, banyak korban dari masyarakat, yang korban-korban misalnya, bahasanya korban trading lah dan seterusnya, ya juga sebenarnya ada kesalahan dari mereka, gitu kan, karena mereka tidak mereka menjalankan muamalah tersebut yang saya nggak tahu mereka tahu nggak hukumnya muamalah apa itu. Lantas ketika mereka sudah boncos, mereka lantas kemudian ngeluh gitu. Saya rasa juga benar juga Indra Kents itu bilang, ya harus nyebut nama ini ya. Dia mengatakan ya dia tidak ingin disalahkan sepenuhnya, kira-kira gitu. Maksudnya ini kesalahan mereka. Kalau misalnya mereka untung, diam-diam baik, kira-kira gitu. Kalau lagi kalah, protes-protes kayak gini. Ya kalau saya melihat bahwa sebenarnya mereka semua pemain judi gitu kan. Ya. Yang satu bandar, yang satu pemain. Ya kira-kira gitu. Bandar pasti menang kan, kira-kira gitu kan. Menang. Itu urusan saya. Iya, kira-kira gitu, gitu kan. Nah, jadi sebetulnya si perusahaan-perusahaan kalau di zaman saat ini, di saat ini, si perusahaan-perusahaan seperti yang kemarin digulung itu, ya si pelapor ini tidak berhak dong melapor ya, karena kausa yang kalau zaman sekarang ya, kalau menurut fakta yang ada, kausanya kan memang tidak halal. Kalau perjanjian itu kan ada 4 kausa yang halal kan, sesuatu yang dibolehkan menurut undang-undang. Nah ini kan money game gitu kan, tidak diperbolehkan. Berarti kan si pelapor juga tidak boleh dong melapor gitu kan. Harusnya mungkin ya. Saya nggak tahu kalau dihukum positif seperti ini ya. Nah itu. Apakah itu termasuk dianggap tidak boleh termasuk pelapor gitu kan? Jadi artinya gini, berarti harus peran negara ini penting gitu ya. Betul. Ini menentukan dulu ini tuh apa. Ya, makanya adanya ketidakjelasan ya. Ketidakjelasan termasuk misalnya kalau dalam Islam ini kan orang mau bisnis apapun silahkan. Yang penting sesuai syariah. Gitu. Bukan persoalan legalitas atau tidak legal. Kan ini kan yang banyak di persoalan di negeri kita ini nampaknya adalah persoalan legal tidak legal. Tapi bukan persoalan halal haram, bukan. Ya, diizinkan. Ya, gitu kan, karena mungkin juga persoalan pajak atau enggak gitu kan. Tapi bukan itu. Kalau dalam Islam kan yang dihukumi adalah persoalan halal haram. Ketika itu dilarang karena memang haram. Ya, seperti itu. Maka negara bertindak sebenarnya untuk dalam rangka ya melaksanakan syariah sebenarnya di sini. Jadi menindak mana yang melanggar syariah. Seperti itu. Jadi kalau persoalan misalnya legal tidak legal itu tidak menjadi domain penting bagi negara menurut saya, karena itu masalah teknis sih. Legal tidak legal itu.
gitu Boleh kan. dan tidak boleh menurut Islam. Iya, Menurut syariah. seperti itu. gitu ya. Karena memang negara dalam rangka menerapkan Islam. Ketika dibolehkan syariah, kenapa negara harus larang misalnya? Nah, ketika Kan gitu. negara menjalankan syariah gitu Ustaz. Hmm. Kalau misalnya ada perusahaan yang menjalankan praktek seperti ini, apa tindakannya? Misalnya kalau dalam Islam, Iya. Kalau misalnya saat ini negara menjalankan prinsip syariah, apa tindakannya? yang pasti nggak mungkin lah negara dengan model seperti saat ini menerapkan namanya syariah. Basicnya dari mana? Ya maksud saya, ada perusahaan-perusahaan trading yang seperti ini, Ustaz. Hmm. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata ada perusahaan trading ini yang menurut tadi kita diskusikan, Ustaz bilang bahwa ini kategori judi. Nah, apa yang dilakukan oleh negara? Ya, ini harus ditangkap orang-orangnya. Karena ini termasuk kategori misalnya orang yang melakukan sebuah ta'zir. Ya, jadi ta'zir itu adalah hukum yang memang tidak ditentukan oleh Al-Quran atau hadis, oleh Allah dan Nabi. Tapi negara bebas untuk menetapkan hukumnya apa. Tapi memang itu harus dibuat di undang-undang ya, supaya jelas. Misalnya pelaku ini pelanggaran ini dia hukumnya apa. Misalnya bisa saja kan negara kemudian mengurung mereka, ya kan, dan seterusnya. Asetnya boleh? Kalau disita sebenarnya bukan untuk ke negara, tapi dikembalikan kepada orang-orang yang ketipu tadi. Ya. Tapi kan pelaku-pelaku judi juga ini berarti. Ya, makanya untuk berarti orang-orangnya harus dihukumi juga. Ya, itu persoalan mereka pelaku judi itu persoalan lain. Persoalan mereka punya uang yang misalnya mereka dianggap ketipu di situ itu persoalan lain. Gitu kan? Jadi pertanyaan berikutnya adalah, misalnya, oke katakanlah di sini diterapkanlah syariah, ya. Tapi ini kan online semua, digital semua. Si perusahaannya ada di negara lain yang notabene mayoritas Muslim. Nah, sementara si pemain-pemainnya, pelaku-pelakunya ada di Indonesia, salah satu pasarannya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Ya, saya rasa itu ya pasti bisa lah di Kementerian Komunikasi kan. Kalau punya komitmen pasti bisa lah. Diblokir dan seterusnya. Karena itu nggak mungkin ada kalau nggak ada yang backup. Itu mustahil secara logika teknologi itu bisa seperti itu. Nggak mungkin bisa. Tapi prinsipnya negara bisa mendetek bahwa ini ada aktivitas kayak gitu. Ini kategori kategori judi atau bukan, itu bisa terdetek ya. Bisa. Kalau komitmen ada untuk memberantas bisa sebenarnya. Jadi kalau nggak terberantas berarti dipertanyakan komitmennya. Seperti itu. Siap Ustaz. Jadi menarik ya. Saya dapat ilmunya satu lagi bahwa negara menjalankan dalam rangka menjalankan syariah. Iya. Begitu. Menggunakan sistem Islam gitu. Tujuan negara itu seperti itu. Jadi itu politik dalam negerinya kan, memberikan politik dalam negeri. Ya. Riayatu syu'unil ummah, ya kan, dia mengurus urusan umat, termasuk dia mengurus urusan umat dengan Islam. Jadi dengan syariah maksudnya, supaya jangan ada termasuk masyarakat atau rakyat yang bermaksiat. Gitu kan. Jangan melanggar syariah lah gitu lah intinya gitu kan, termasuk yang tadi kan harus diurus ya, dijagain. Ya, jadi kalau bisa semuanya masuk surga gitu. Seperti itulah kira-kira. Nah itulah rekan-rekan penjelasan mengenai trading yang sekarang marak terjadi gitu ya di masyarakat. Sebelum kita mengalami kerugian, coba dipikirkan ulang, coba ditelaah lebih dalam apakah benar bahwa ini adalah kategori judi. Kami meyakini bahwa ini kategori judi. Jadi jika rekan adalah Muslim, jadi hindari trading forex berbalut apapun itu, kita harus pelajari dulu. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya dengan tema-tema yang lain, topik-topik yang lain. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petualang.